Guys, rupanya diam-diam Indonesia merendam perang. Apa yang telah berlaku, guys? Jom kita saksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Tengkuruk Channel, guys. Terima kasih kepada anda yang bertandang ke channel ini. Selamat datang saya ucapkan, dan tidak lupa juga kepada anda yang sudah subscribe ini channel. Selamat bergabung, salam silaturahim, salam serumpun, salam persaudaraan daripada saya untuk anda semua, guys. Walau di mana juga anda berada, semoga dengan adanya channel ini dapatlah kita bersilaturahim, guys. Jadi kepada anda yang baru ke channel ini channel adalah channel berbentuk video reaction. Jadi dalam channel ini kalau kamu mau tengok nanti masuk dalam channel saya nih, ada banyak video yang telah saya react, khususnya banyak berkaitan dengan negara Indonesia. So guys, pada kali ini saya mau react ini satu video yang bertajuk keren, rupanya diam-diam Indonesia meredam perang. Inilah buktinya. Dalam video ini ada buktinya apa yang telah berlaku dan apa sebenarnya cerita di sebalik video ini. Jadi sebelum saya lanjut, ini video saya tengok daripada channel Anak Bangsa. Kepada anda yang menonton video ini, bolehlah singgah ke channelnya nanti. Bagi yang belum subscribe, boleh subscribe. Jadi kita saling bantu-membantu, bagi-membagi, sebab dia gratis, guys. Jadi jom kita tengok ini video, dan di akhir nanti saya akan bagi sedikit komen lah apa yang setelah saya dengar. Sebab ini mungkin ada kaitan juga lah dengan latihan Shield Garuda baru-baru nih, latihan Garuda Shield 2021 yang terbesar di Asia Tenggara, guys. Jadi kita tengok dulu, guys, nanti kita bercerita di akhir video ini. Jadi dengan kiraan 1, 2, dan 3, jom kita saksikan video ini. Wah, Pak Jokowi tadi. Ini dari China nih, guys. Wah, ini alatan peperangan nih. Ini tentara mereka. Memang besar lah kali ini, guys, latihan yang dijalankan di Indonesia. Latihan Garuda Shield. Pengamat militer mengungkap Indonesia sedang meredam perang antara China melawan Amerika Serikat. Kisruh di Laut China Selatan nyatanya berdampak berbeda bagi Amerika Serikat dan juga Indonesia. Aktor utama kekisruhan ini jelas Amerika Serikat dan China, di mana peran Indonesia sebagai motor ASEAN bisa meredam adanya perang. Karena Indonesia belakangan ini mengambil langkah-langkah strategis untuk menyeimbangkan kekuatan Amerika Serikat dan juga China di Asia Tenggara. Salah satunya adalah TNI yang melakukan latihan gabungan dengan US Army dalam tajuk Garuda Shield 2021. Dan menurut pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES, Khairul Fahmi, diplomasi pertahanan Indonesia harus melihat dari cara Menhan Prabowo Subianto. Jadi sebelum bicara apa manfaat atau keuntungan yang didapat dari Indonesia untuk menggelar Latgab Garuda Shield, saya kira perlu sedikit menengok ke belakang terkait perjalanan diplomasi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kata Fahmi. Dan masih menurut Fahmi, Indonesia sedang memperkuat Confidence Building Measure atau CBM demi stabilitas kawasan yang sedang diancam oleh perang Amerika Serikat dan juga China. Ini menurut saya merupakan bentuk konkret dari Defense Diplomacy for Confidence Building Measure, yaitu diplomasi yang dilakukan untuk membangun kepercayaan, mengurangi rasa takut dan kesalahpahaman dari kedua belah pihak, serta defense diplomasi for defense capabilities atau diplomasi yang diarahkan pada upaya meningkatkan kemampuan sektor pertahanan. Dan tepat rasanya jika Garuda Shield 2021 diadakan saat ini. Artinya Indonesia dalam hal ini tentu saja berharap gelaran Latgab nanti akan memperkuat kesepahaman, memperkaya pengalaman, serta meningkatkan kemampuan dan juga kecepatan TNI, terutama para personel yang terlibat, kata Fahmi. Meski TNI sedang latihan dengan Amerika Serikat, Fahmi yakin hal ini tak akan merusak hubungan Indonesia dan China. Karena Indonesia-China mendasari hubungan diplomatik dengan saling menguntungkan, maka tak mungkin Beijing akan melepas hal ini hanya karena cemburu TNI latihan dengan US Army. Indonesia itu jelas masih membuka ruang-ruang kerjasama yang intens dengan China, serta membatasi sikap tegasnya itu hanya menyangkut persoalan Laut China Selatan tanpa menyinggung isu-isu lain yang dinilai tak relevan atau tak menguntungkan bagi hubungan bilateral Indonesia dan China.
tegas ya. Oh, iyalah. Bahkan menurut pengamatannya, belakangan ini hubungan China dan Indonesia malah menguat. Saya pikir sejak hubungan kedua negara dinormalisasi, hubungan itu nggak pernah benar-benar memburuk, bahkan cenderung menguat saat ini. Dan kalau sudah demikian, maka Indonesia akan berperan sangat penting bagi ASEAN untuk meredam perang antara Amerika Serikat dan China. Oh, Indonesia jadi macam orang tengah lah. Kalau Amerika pula dia mengharapkan macam kasih jealous itu China bahwa Amerika dengan Indonesia ni rapat. Tapi bagi Indonesia dia ni boleh dikatakan menjadi orang tengah. Inilah mungkin masanya untuk kasih berdamai Amerika dengan China ni kan. Itu saya punya pandangan guys. Pandangan anda boleh komen di bawah. Sementara itu sampai melibatkan ribuan prajurit TNI Angkatan Darat dan tentara Amerika Serikat. Kedua angkatan tersebut berlatih bersama. Latihan bersama nih guys, Garuda Shield ke-15 2021 memang sangat luar biasa. Latihan ini tercatat melibatkan hingga 2.161 prajurit TNI AD dan 1.547 tentara Amerika Serikat. Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa meninjau latihan yang digelar di Amborawang, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Kamis kemarin. Latihan ini merupakan terbesar sepanjang sejarah kerjasama militer Indonesia dan Amerika Serikat, diselenggarakan mulai tanggal 1 sampai 14 Agustus. Latihan terbesar sejak Amerika dengan Indonesia ni latihan bersama sebelum ni. Jadi ini yang ke-15 kali dan ini merupakan latihan terbesar di Asia Tenggara guys. Dan ini juga latihan terbesar yang dorang jalinkan selama ini. Padu. 2021 di 3 tempat berbeda, yaitu Puslatpur Kodiklatak di Batu Rajang, daerah latihan Amborawang di Balikpapan, dan Makalisung di Manado. Jenderal TNI Andika Perkasa berharap lewat latihan ini dapat meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Selain itu juga dapat meningkatkan kemampuan prajurit TNI Angkatan Darat dan tentara Amerika Serikat. Adapun materi latihan yang dipastikan dapat meningkatkan kemampuan prajurit kedua negara tersebut meliputi Staff Exercise, Field Training Exercise atau VTX, kemudian Live Fire Exercise, Aviation dan Medical Exercise atau MEDEX, serta 2 program latihan yang akan digabungkan, yaitu Joint Combined Action Training atau GCET dan Garuda Airborne. Ini latihan-latihan yang dorang buat ini. Menurut Kasat, untuk latihan di Amborawang ada 376 prajurit TNI AD dan tentara Amerika Serikat yang terlibat dengan materi latihan ofensif tetapi hubungan kompi, di mana dalam pergerakannya menghadapi gangguan atau hambatan seperti ranjau dan juga lain-lain. Ranjau. Dan masih menurut Kasat, pasukan lawan bukan dari Yonif 600 MMDG, tetapi dari Yonif 621 Manuntung dan Yonif 623 BWT. Mereka berupaya mengalahkan satu sama lain tanpa dikendalikan, sehingga realisme latihan dapat diwujudkan dengan optimal, kata mantan Pangkostrat ini. Jenderal Bintang 4 ini pun merasa bangga dengan prajurit TNI AD yang berinteraksi dengan tentara Amerika Serikat, tukar-menukar makanan dan nomor telepon untuk mempererat persahabatan. Dan jadi berkawan ada orang nih guys. TNI AD baik pria maupun wanita, Kasat mengatakan akan terus dievaluasi dan diperbaiki. Kasat juga menjelaskan perbaikan dan evaluasi ini dilaksanakan agar rekrutmen prajurit TNI AD lebih fokus dalam melakukan seleksi prajurit. Garuda Shield mengingatkan dan menguatkan. Dural Exercise dari uji strategis manajemen pertempuran modern diperlihatkan di ajang Garuda Shield yang sedang berlangsung sejak 1 Agustus sampai dengan 14 Agustus 2021. Helikopter. Salah satu serial yang monumental adalah menerjunkan 500 pasukan gabungan lintas udara Amerika Serikat Indonesia dari titik pemberangkatan di Guam Pasifik menuju Batu Raja, Sumatera Selatan dengan 9 pesawat jet besar bermesin 4 Boeing C-17 Globemaster 3 hitam tuh guys, macam burung layang-layang. Jarak Guam Batu Raja setara dengan jarak Sabang Merauke, dan pesawat angkutnya adalah yang terbesar milik Amerika Serikat. Yang kapal militer Indonesia mendapatkan ilmu terapan manajemen pertempuran gabungan dan networking militer. Kita ketahui, strategi militer Amerika Serikat dalam setiap operasi militer adalah berbagai peran bersama rekan sekutu. Bisa saja kita sudah dianggap sekutu menurut dia. Latihan terbesar sepanjang sejarah Republik ini melibatkan sekitar 5.000 pasukan angkatan darat kedua negara dengan sejumlah alutsista canggih. Bukan sekedar latihan militer biasa, tetapi yang lebih parah bahasa soft of force dan diplomasi militer bertema mengingatkan dan menguatkan. Geng silat gap ini bernilai kumlaut karena mitra latihannya adalah militer Amerika Serikat yang striking force-nya number 1 in the world.
Bagaimanapun setiap negara punya cara dalam menjalankan diplomasi militer karena sesungguhnya cara militer adalah cara terakhir untuk menyelesaikan perselisihan dan konflik. Ketika otak cerdas para diplomat tidak mampu lagi menyelesaikan secara diplomatik, maka jalan militer adalah pamungkasnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa tekanan militer Cina di Laut Cina Selatan membuat sebagian negara ASEAN yang dilibas 9 Dash lainnya tertekan batin dan tidak nyaman. Wajar kalau ketidaknyamanan itu kemungkinan membuat negara-negara ini melakukan berbagai cara penguatan militer seperti memperkuat alutsista dan kolaborasi. Indonesia menyikapi dinamika Al-Asci berdurasi jangka panjang dan awet ini dengan memperkuat tentaranya, menambah dalam jumlah besar berbagai jenis alutsista canggih. Cara lain yang dikenal dalam diplomasi militer adalah melakukan kerjasama militer. Salah satunya menggelar latihan gabungan dengan Amerika Serikat berskala besar. Dinamika LCS adalah pertaruhan paling kritis dan paling mematikan dibanding perselisihan diplomatik dan pertempuran di belahan dunia manapun. Garuda Shield adalah arena untuk mengingatkan dan menguatkan secara militer. Bahkan ketika krisis LCS berubah menjadi perang terbuka, suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus ikut berkelahi, bersekutu, beraliansi, dan bersinergi secara militer. Oke guys, saya rasa tertarik kali ini info yang saya react nih. Dia punya cerita nih, bila mungkin lah ini kemungkinan apabila negara China ni selalu kacau di perairan Laut Cina Selatan, dorang klaim itu dorang punya. Jadi ini mengganggu negara-negara ASEAN ni pun terasa hati juga, sebab ini Laut Cina Selatan ini adalah satu yang dari dulu sampai sekarang dia punya konflik ni sungguh rumit guys. Jadi apabila Amerika dengan Indonesia ni menjalinkan diplomasi dari segi ketenteraan, sekurang-kurangnya memberi teguran sedikit kepada China agar jangan lagi kacau, sebab tengok kami ni berkawan ni, begitulah lebih kurang. Sebab yang menghalang ataupun menentang juga keras tentang pembolosan ataupun selalu kacau bahagian Laut Cina Selatan ni Amerika juga guys. Dan Amerika dengan China ni tidak ngam, tidak bengaman dorang ni. Jadi kalau Indonesia dengan Amerika ni bagus, dengan China pun bagus, dengan Rusia pun bagus. Jadi yang bikin kacau selalu ni ini China ni guys, selalu lah limpas di perairan ataupun masuk pergi kawasan melebihi batas dia punya perairan tu sampai pergi Laut Cina Selatan yang milik Indonesia tu. Jadi ini yang sepatutnya diambil pendekatan mungkin oleh pemerintah Indonesia untuk menjalankan diplomasi ketenteraan supaya nampak dari segi kekuatan tu apabila gabungan gitu kan, mungkin dia akan slow sikit China ni. Itu bagi pandangan saya. Mungkin anda mempunyai pandangan guys, bolehlah komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini guys, kita bertemu lagi di video akan datang. Mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa ataupun tersalah cakap, saya mohon maaf. Dan selebihnya itu mungkin anda mempunyai cadangan ataupun pendapat-pendapat, anda bolehlah berkongsi dengan saya di bawah ni. Jadi itu saja daripada saya, dan saya mengambil kesempatan juga kepada anda guys, khususnya warga negara Indonesia. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan kemerdekaan guys pada 17 Agustus ni guys. Semoga negara Indonesia kekal aman, damai dan tenteram. Jadi itu saja daripada saya, dan kami juga guys pernah bulan kemerdekaan ni, ini baju bulan kemerdekaan ya guys, saya beli baru saja. Jadi kami pun bulan kemerdekaan pada 31 Agustus guys. Jadi sama-sama merdeka lah. Jadi itu saja daripada saya. Kita bertemu lagi di video akan datang. Kepada anda yang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa klik butang subscribe tu. Jadi itu saja daripada saya. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video akan datang. Bye.